Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada satu peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Saya Michael Masya Putra dari kelas 03 pagi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. NPM saya 11117. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH, yang mana saya telah menyediakan kajian mengenai mata kuliah ini yang berjudul Bahasa Hukum. Kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Indonesia di samping memiliki berbagai macam bahasa daerah yang biasa digunakan untuk bahasa pergaulan sehari-hari atau bahasa yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa berarti sistem dari lambang tanda yang dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan yang bila dihubungkan dengan komunikasi, maka bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang mengandung makna untuk menyatakan atau mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang terhadap orang yang lain, yang dapat berupa ucapan, perkataan, maupun bahasa tubuh atau isyarat. Yang kedua, pengertian hukum. Dengan menyebut pendapat Immanuel Kant van Apeldoorn yang mengatakan bahwa definisi hukum masih belum ditemukan dan masih dicari, karena hukum mencakup ruang lingkup yang luas dan memiliki berbagai macam segi dan aspek di dalamnya, yang tidak lepas dari apa yang dilihat dan dirasakan orang terhadap hukum tersebut. Selanjutnya, hukum apabila dihubungkan dengan perundang-undangan. Hukum apabila dihubungkan dengan perundang-undangan, maka perundang-undangan tersebut yang berisi kaedah tertulis haruslah dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, memerlukan peranan bahasa Indonesia yang tertulis sebagai alat komunikasi atau sarana informasi perundang-undangan tersebut. Bahasa perundang-undangan tersebut tidak lain adalah bahasa Indonesia umum yang dilengkapi dengan istilah-istilah hukum yang mengandung makna hukum. Perundang-undangan merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai arti yaitu suatu himpunan kaedah tertulis dalam satu tatanan hierarki yang bersifat hubungan subordinasi dan dibuat oleh penguasa yang berwenang. Hierarki perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang perundang-undangan adalah bahasa hukum Indonesia bukan bahasa lain, tetapi bahasa khusus dalam arti bahasa Indonesia umum yang dipergunakan dalam bidang khusus hukum. Hal itu berarti bahasa hukum tidak boleh meninggalkan gramatikal tata bahasa, etimologi, semantik, maupun sintaksis bahasa umum di Indonesia. Karakteristik bahasa hukum terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasanya yang khusus. Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka penggunaannya harus tetap terang, monosismatik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa hukum dapat dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin sampai sini saja dulu materi yang bisa saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan yang keluar dari dalam mulut saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhir video ini, saya ingin mengajak teman-teman yang masih bingung atau ragu untuk menentukan universitas yang cocok dengan teman-teman. Kalian bisa bergabung bersama kami, Keluarga Besar Universitas 17 Agustus 1945, yang mana kampus kami ini adalah kampus merdeka, kampus perjuangan, yang memungkinkan teman-teman untuk melatih diri teman-teman baik dalam bidang akademik ataupun melatih kepribadian melalui organisasi yang tersedia di universitas kami.
Mungkin sampai sini dulu video saya kali ini. Sebelum saya akhiri, sambut salam saya, salam perjuangan seluruh mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.